Boleh, silakan. Oke. Halo, selamat siang semua. Apa kabar cuan lover? Seneng banget kita bisa ngumpul lagi hari ini di webinar edukasi yang pastinya seru dan penuh insight. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Victor Teja, Chief Retail Officer dari Shalendra Capital. Sebelum kita mulai, saya izinkan membacakan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Pembahasan saham di sini atau di sesi webinar ini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan maupun kerugian yang timbul itu bisa menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku pasar modal. Dan sekarang kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Victor Teja. Bapak Victor Teja adalah profesional perbankan dan manajemen keuangan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun, dan saat ini beliau menjabat sebagai Chief Retail Officer dari PT Shalendra Capital dan latar belakang akademik MBA dan MM, dan saat ini juga rekam jejak kepemimpinan beliau di berbagai bank terkemuka seperti UOB, QNB Indonesia, OCBC, NISP, dan Citibank, dan sekarang pastinya ada di Shalendra Capital. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menyambut narasumber kita yang luar biasa ini, Pak Victor dan tim dari Shalendra. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak, makasih. Ya, terima kasih Cirita. Senang banget ya kita bisa berada di sini, mempunyai kesempatan bisa mensupport juga acara-acara Cirita yang untuk cuan lover di sini ya. Saya lihat di sini animonya luar biasa banget. Dan saya juga sini tambah semangat juga ya di hari Sabtu yang cerah ini. Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul ya, dan kita bisa sama-sama sharing, dan mudah-mudahan apa yang saya bawakan pada siang hari ini juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi memang keadaan kayak sekarang memang banyak uncertainty ya. Dengan adanya uncertainty yang seperti sekarang, gak ada salahnya juga kita banyak mendengar, banyak mengikuti acara-acara seperti ini, yang dimana akhirnya mungkin Bapak Ibu sekalian jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan ya. Benar. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang lihat ya di sini, kadang-kadang kita suka lupa sama beberapa hal. Kita sering lupa juga kalau misalnya udah invest di saham tertentu, ternyata kita lupa juga ternyata ada saham mana yang kelewatan. Tapi setelah kita kumpul-kumpulkan cuan-cuan kita dari saham, lupa juga kalau kita juga perlu melakukan namanya profit lock-in ya. Bukan hanya profit taking, tapi dikunci dong profitnya, supaya nanti asetnya juga terus berkembang, bukan asetnya terus diputar, nanti bisa overheat. Nah, makanya di sini saya berusaha untuk bisa mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada instrumen lainnya untuk Bapak Ibu sekalian pertimbangkan, dan juga mungkin bisa sedikit rahat kalau misalkan memang sudah overheat, ataupun juga memang Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa saya juga udah waktunya juga aset-aset saya ada yang memang perlu saya kunci, dan juga mungkin saya perlu kumpulkan secara bertahap tanpa perlu terganggu ya. Makanya di sini judulnya juga ada strategi most trader forget ya, think beyond the stocks. Jadi kita juga harus pikirin jangan hanya saham-saham mana yang mau kita invest, saham-saham mana yang kita mau beli ya, atau saham-saham mana sih yang lagi bakalan bisa bawa cuan. Tapi kita juga harus bisa mengkombinasikan portfolio kita secara keseluruhan, karena uang kita bukan hanya di satu aset aja, tapi uang kita ada di beberapa aset ya. Jadi di sini mudah-mudahan saya bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu ya. Makanya di sini kita juga harus bisa mengkombinasikan saham dengan aset lainnya, instrumen investasi lainnya yang mungkin Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya malah bisa grow makin cepat lagi ya. Karena pada saat kita sudah punya aset yang lebih besar di belakang kita akan menjadi lebih percaya diri lagi gitu ya untuk berinvestasi di saham ataupun juga di instrumen investasi yang lebih agresif lagi ya. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Iya, sama tadi Pak Victor, aku mau nambahin, kebetulan kemarin tuh ada teman aku telepon, teman kuliah, dia tuh ibu rumah tangga, jadi sekarang dia baru mau masuk saham, sedangkan indeks udah 8.000. Nah, untuk orang yang baru mau masuk saham 8.000 itu menurut aku agak riskan. Memang pilihannya oke lah, dia mau beli bank, mau beli BCA. Tapi kan gini, kalau orang yang nggak ngerti, nanti beli di 8.000, banknya belum bergerak kok, nggak naik-naik. Nah, aku menyarankan untuk consider berinvestasi di Shalendra atau di reksadana gitu, Pak. Nah, tapi kan menurut dia pernah investasi di reksadana tapi dia rugi. Aku bilang mungkin itu kan jenisnya banyak ya Pak di sini, makanya kita mau belajar. Ada yang namanya yang low risk, makanya kan harus
sesuai dengan risk profile ya. Kalau low risk ya udah money market, yang penting di atas deposito, atau yang balance fund ya, yang ada corporate bond, itu juga returnnya bagus ya dari Shalendra. Dan kalau misalnya high risk ya mungkin banyak sekali pilihan lainnya. Nah itu makanya tambahan buat teman-teman yang kayaknya nggak ada waktu buat mantau, sama yang belum mengerti investasi, itu Bu cocok banget ya Pak sebenarnya ya. Gitu. Silakan Pak, lanjutin Pak. Iya, itu benar banget cerita. Jadi justru karena cerita membrought up hal ini ya, saya jadi ingat bahwa reksadana ini ibaratnya seperti coach. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya mau ibaratnya gini lah, atlet itu selalu akan lebih hebat daripada coachnya. Coach itu kalau misalnya diadu, misalnya main tenis, main padel gitu ya, lawan atletnya mungkin kalah ya, tapi coach ini akan selalu mengingatkan bahwa Anda sebaiknya seperti ini, ayo latihannya seperti ini, oh masuknya dari sebelah sini loh. Nah jadi coach itu fungsinya akan selalu mengingatkan dan menjadi pairing ataupun juga menjadi benchmark. Nah coach ini adalah reksadana, sedangkan atletnya ini adalah mungkin saham. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu pengen berinvestasi di saham, mau masuk ke saham perbankan, silakan. Benar. Mungkin nanti pairingannya kalau misalnya risk profile-nya agresif, misalkan bisa langsung masuk ke reksadana saham atau indeks, di mana Bapak Ibu sekalian jadi bisa melihat bank di sektor perbankan di reksadananya Shalendra ini lagi overweight nggak, lagi seperti apa pricingnya. Coba kita tanya sama teman-teman di Shalendra, view-nya seperti apa. Kan kita jadi bisa memberikan outlook. Kalau misalnya kita sudah di spesifik stok, agak sulit ya kita untuk bisa nanya ini itu, karena kita sudah nyemplung di sana. Tapi kalau ada reksadananya, Bapak Ibu sekalian bisa nanya segala macam sama kita. Nah itu juga menjadi salah satu sarana ataupun juga menjadi salah satu tools buat Bapak Ibu sekalian menjadi mendapatkan sumber informasi selain memang sudah berinvestasi di perbankan tersebut, saham perbankan tersebut. Atau memang saya agak takut juga ya ini, tapi saya udah nggak bisa nih cuma di deposito, ya udah misalnya ke pendapatan tetap tapi ada sahamnya dikit, karena ada reksadana pendapatan tetap kita ternyata 5%-nya ada saham perbankan di sana. Nah itu juga nanti bisa tanya sama kita bahwa kenapa bisa seperti itu, view-nya seperti apa. Nah kan nggak ada ruginya. Baru nanti ada alokasi lainnya yang memang masukkan atau investasikan ke BCA atau ke saham perbankan, silakan. Jadi ibaratnya reksadana itu anggaplah sebagai coach. Ya, sebagai latihan. Sebagai atletnya, iya, ya Ci. Jadi kita selalu jadi punya teman di situ. Karena kalau misalnya nanya, kita udah masuk saham BCA, terus kita nanyain BCA, terus lama-lama bosan juga ya. Iya, jadi benar. Jadi kira-kira begitu sih, Ci. Iya. Iya. Oke. Jadi mungkin saya lanjutin dikit di sini bahwa kalau Bapak Ibu sekalian berinvestasi di reksadana ya, sebetulnya itu banyak sekali manfaatnya. Selain memang secara langsung juga sebetulnya ya, berinvestasi di instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, ataupun juga kalau misalnya nggak mau pusing cari time deposit gitu yang tinggi, sebenarnya tinggal simpan aja di money market kita ya, karena size kita besar, kita dapat keuntungan pada saat kita deal sama bank, jadinya kita jadi bagus gitu ya bunganya. Nah makanya bisa lihat di sini, kalau Bapak Ibu sekalian semua lihat ya, ibaratnya kalau kita sekarang males ya nyari time deposit satu-satu, atau lagi deposit yang misalnya online, wah itu repot sekali ya. Padahal kalau misalnya masuk ke reksadana pasar uangnya kita, itu mau 100.000, 1 juta aja juga tetap returnnya mungkin kurang lebih sekitar 5,4% per tahun. Di gross up itu kurang lebih sekitar 6,75, 6,8. Jadi tinggi sekali bunganya. Dan itu daily liquidity. Dan daily liquidity-nya juga yang bagus lagi adalah Bapak Ibu sekalian, selain memang tabungan deposito ya, ternyata reksadana pasar uang ini sering dilupakan, dia memberikan return di hari Sabtu dan Minggu. Kalau misalnya reksadana saham, mohon maaf, mungkin Sabtu Minggu libur ya, karena hari bursanya libur. Tapi kalau misalnya pasar uang, Sabtu Minggu aja tetap masih ada returnnya. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ngelihat NAB reksadana, terutama pasar uang, lihatlah di hari Selasa, biasanya happy. Karena dirapel tuh Sabtu, Minggu, Senin gitu loh. Jadi returnnya pun juga lihat kejaga terus di sini. Ya. Di sini kita lihat sekarang 5,1 imbang hasilnya untuk reksadana PU ini pasar uang. Tapi ternyata dengan kondisi sekarang, apalagi ada corporate bonds-nya, ternyata meningkat bisa sampai dengan 5,4%. Jadi kapan lagi gitu loh, kalau misalnya kita ada porsi-porsi uang-uang nganggur, kenapa mesti simpen di saving atau time deposit yang terkunci? Ingat, deposito itu terkunci. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah komit 1 bulan, kita nggak bisa cairkan sebelum 1 bulan.
Sedangkan reksadana pasar uang memiliki potensi return lebih tinggi dari time deposit, tapi daily liquidity. Tapi of course ya, 1 minggu nggak bisa ya. Dan itu pada saat dicairkan hari Senin misalkan, hari Selasa sudah ada di dalam rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi coba manfaatkan. Dan kalau dilihat di sini ya, dari imbal hasil sudah jelas lebih bagus. Kemudian tidak ada biaya administrasi, udah nggak ada biaya apa-apa lagi. Kemudian ya beban pajaknya 0. Kenapa? Karena reksadana itu sesuai aturan undang-undang perpajakan pun juga, di sana reksadana itu bukan objek pajak. Jadi dengan kata lain tidak perlu bayar pajak. Jadi apapun yang Bapak Ibu sekalian laporkan di SPT, tinggal simpen aja. Saya berinvestasi di reksadana, kemudian returnnya segini, itu nggak bakal dikejar pajak. Kemudian berikutnya lagi nggak ada biaya penalti kalau mau dicairkan kapanpun. Karena kalau misalkan kita time deposit ya, 1 bulan, aduh saya butuh nih uangnya, ternyata baru 3 minggu. Pada saat dicairkan pasti kena penalti. Belum lagi bunganya bunga berjalannya juga pasti turun ya. Sedangkan kalau di sini tidak ada penalti. Ya, jadi itulah kelebihan dari reksadana. Ini baru kelebihan pertama nih, reksadana pasar uang. Dimana kalau kita mau ada instrumen investasi, ada saham, obligasi, ada perbankan misalnya, atau tabungan. Tapi kalau tabungan sendiri juga, aduh capek gitu nyari-nyari time deposit. Di mana-mana nyari bunga juga nanggung-nanggung, simpan aja di sini. Karena 5,4% itu net, kalau di gross up itu kurang lebih hampir 6,7-6,8%. Jadi silakan. Nah, belum lagi reksadana itu ditunjang oleh transparansi. Jadi saya baru ngomongin reksadana pasar uang nih ya, atau reksadana apapun lah di sini. Secara mekanik di sini ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa terjadi transparansi di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian itu ada di sebelah kiri, yaitu sekumpulan investor. Kemudian manajer investasi atau Shalendra itu ada di tengah-tengah. Nah, apakah dana atau uangnya dikirim ke Shalendra? Jawabannya tidak. Jadi semua dana kelolaan untuk reksadana itu akan dikirimkan atau ditransfer ke bank custodian. Bank custodian itu ada macam-macam ya, ada BCA, ada CIMB, kemudian ada Bank Permata ya, ada Deutsche Bank. Jadi ada bank-bank besar yang memang menjadi rekanan bagi kami ya. Dan di situ Bapak Ibu sekalian tinggal transfer, akan ditransaksikan juga melalui bank custody, dan kami ya di Shalendra itu hanya mengelola dananya aja. Jadi masuk ke saham ini, beli obligasi ini, masuk ke time deposit bank ini. Nah, itu perintahnya datangnya dari kita. Tapi semua uang akan dikelola oleh bank custody. Ini yang membuat akhirnya transparansi itu terjadi, dan akhirnya ada proses kontrol dan cek. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tenang kalau misalnya berinvestasi di reksadana ya. Jadi biarpun pasar uang deposito kita ya Shalendra mau place time deposit misalnya 1 triliun di bank A gitu ya. Nah, itu tetap itu harus instruksinya datang memang dari kita, tapi yang menjalankan itu adalah bank custody. Pada saat kita mau beli obligasi misalnya FR sekian gitu ya, atau obligasi korporasi, instruksi memang datang dari kami kepada bank custody, tapi bank custody nanti akan men-settle. Nah, saham pun juga sama. Nah, pada saat akhir hari, bank custody inilah yang akan menghitung semuanya ya, aset-aset kita, dan kita jadikan namanya nilai aset bersih per hari yang disebut NAB. Jadi NAB-nya bisa naik terus, bisa turun ya, atau stabil ya. Nah, itu semuanya dihitung oleh bank custody. Jadi kita nggak bisa aneh-aneh lagi di sini ya. Jadi semuanya transparan. Terutama kalau misalnya kita lihat produk kita kan banyak yang stabil ya. Misalnya ada reksadana pasar uang kita yang stabil, terusnya nggak ada patahnya terus turun gitu ya. Naik terus gitu ya. Nah, itu juga perhitungannya tetap melalui bank custody. Cuma memang karena kita mengelola dengan baik, akhirnya memang returnnya juga menjadi stabil. Ya, nah makanya di sini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dari reksadana, ya selain memang tadi saya bilang anggap kita sebagai coach, yang kedua adalah aman dan transparansi. Ya, transparan, benar-benar transparan, bisa dilihat di mana aja. Bahkan Bapak Ibu ke Google lihat reksadana pasar uangnya Shalendra, reksadana sahamnya Shalendra, gitu ya. Itu ada semua. Ya. Dan kemudian bukan objek pajak. Nah, ini juga jadi permasalahan soalnya. Kalau misalnya kita investasi di mana-mana, kita bingung gitu loh pembayaran pajaknya. Tapi kalau untuk reksadana nggak perlu. Ya, tinggal simpan aja di SPT pada saat pelaporan, kemudian tulis reksadananya apa, belinya berapa, dan kemudian di akhir tahun berapa. Simple. Pasti tidak akan dikejar pajak. Ya. Terus kemudian imbal hasil pastinya menarik. Karena apa gunanya reksadana ya? Reksadana itu kan pasti kumpulan dari banyak aset. Dan di situ kita kelola. Dan kita juga memiliki namanya economic of scale. Jadi scale kita juga besar. Jadi pada saat kita deal untuk sesuatu, biasanya deal kita akan bagus. Ya. Kalau misalnya time deposit, rate kita juga akan bagus. Ya. Pada saat kita beli obligasi, kita juga dapat bid offernya juga bagus. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Terus tingkat risiko pastinya terukur. Karena tadi cerita sempat mention bahwa investasi itu jangan pernah lupa sama namanya risk profile ya. Atau kita bisa tidur nyenyak atau enggak ya. Ataupun juga tujuan investasi kita apa. Nah, risiko tersebut bisa diukur dan kemudian bisa dicocokkan juga dengan reksadana yang kita miliki. Ya. Terus kemudian modal investasi terjangkau tentu saja. Karena dengan 100.000, 1 juta aja sudah mulai bisa berinvestasi. Jadi jangan pernah mikir bahwa kalau investasi itu harus dananya besar. Nggak perlu. Bahkan kita kadang-kadang ya ada beberapa gitu ya kenalan-kenalan kita ataupun juga investor-investor kita yang awal-awalnya gitu ya pengen baru mulai berinvestasi. Untungnya sedikit aja juga, aduh, murid mana ini untung sedikit gini. Tapi kalau masuk ke tabungan nggak dapet bunga. Oh ya udah masuk aja pasar uang. Padahal cuma ratusan ribu atau cuma tapi ujung-ujungnya malah kok kayak dapat time deposit dana 1 miliar ya gitu ya, karena returnnya 5,4% gitu ya net di sini. Jadi ibaratnya kalau ada dana-dana idle pun juga silakan bisa diinvestasikan di pasar uangnya kita. Nah di sini Bapak Ibu sekalian lihat nih dari sisi profil risiko pasar uang ada yang paling rendah. Jadi dengan kata lain kalau memang hanya sebagai porsi untuk time deposit, pengganti time deposit silakan reksadana pasar uang. Kalau untuk time deposit yang mungkin lebih jangka panjang ya, mungkin 3-6 bulan gitu ya, itu bisa reksadana pendapatan tetap. Terutama untuk reksadana pendapatan tetap kita yang memang mayoritasnya adalah corporate bond, 50% minimal. Di mana performanya akan menjadi lebih stabil. NAB-nya akan stabil naiknya. Kalau dibilang ada risiko, pasti ada risiko. Tapi risikonya terukur. Dan kemudian risiko yang mungkin sekarang ini terjadi, itu risikonya mungkin return-nya aja lebih kecil. Ya bukan sampai minus. Jadi kalau misalnya biasa gitu ya returnnya wah seneng banget ya sebulan bisa dapat 1% ya turun-turun dikit jadi 0,7 0,8 gitu sebulan. Tapi kalau misalnya disetahunkan tetap akan sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalnya memang untuk lebih jangka panjang silakan kepada tetap. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mikir aduh saya pengen ada obligasinya, pengen mulai ada sahamnya. Jadi saya juga dapat banyak insight dari rekan-rekan di Shalendra ya. Kira-kira informasinya apa aja. Nah, silakan reksadana campuran. Atau kalau enggak langsung masuk saham, ya silakan. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sudah sangat season ya di investment, silakan di saham. Apalagi kalau misalnya nanti butuh info-info tentang makroekonomi, tentang saham tersebut ya, silakan juga. Karena reksadana sahamnya kita bukan hanya reksadana saham yang hanya mengikuti indeks. Yang mengikuti indeks ada, patokannya adalah MSCI Value. Tapi ada juga yang stock picking loh, Bapak Ibu ya. Bahkan bottom up. Dan di sini kita juga ada saham-saham konglo juga saat itu ya. Pada saat memang hype-nya harus masuk ke saham-saham konglo, ya kita juga akan masuk. Tapi karena tadi risikonya harus terukur, kita hanya cap 30% aja. Ya sisanya tetap harus saham-saham yang memang fundamental. Kalau misalnya kita lihat secara valuasi saham perbankan memang udah murah, kita juga akan masuk di saham-saham perbankan tersebut. Jadi reksadana saham kita kalau Bapak Ibu sekalian, makanya akan naiknya juga lebih steady. Ya. Nah, timing of investment nih, possible nggak timing the market gitu ya. Kalau menurut saya investasi itu kapanpun juga hari yang baik. Yang paling penting adalah lihat ini juga nih ya Bapak Ibu. Coba lihat nih selama 10 tahun terakhir, ternyata nih selama 10 tahun terakhir kita mau invest di mana sih yang sebenarnya secara potensi returnnya paling bagus. Memang ada risiko ya, tetap ada risiko. Ternyata kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, di agak sebelah kanan kolom yang ketiga ada namanya 10-year average ya, 10Y average. Di situ ternyata obligasi korporasi yang memberikan imbal hasil paling tinggi selama 10 tahun. Sudah diukur dari risikonya juga, ada naik ada turun. Nah, makanya ternyata kalau misalnya ada komponen obligasi korporasi, Bapak Ibu sekalian secara tahunan akan dapatnya 9,4% kurang lebih. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian juga kalau misalnya udah banyak investasi di saham, udah cuan di saham, ya jangan lupa juga untuk profit lock-in juga. Nah, bisa profit lock-in di instrumen reksadana yang ada obligasi korporasinya, ya. Atau kalau bisa dilihat lagi, ranking keduanya adalah obligasi pemerintah. Tapi of course lah, dengan sekarang suku bunga udah mulai turun terus ya. Terus kemudian yield dari 10 tahun government bonds pun juga udah di 5,9 ya. Memang sekarang agak sedikit riskan ya. Tapi bukan berarti nggak ada potensi returnnya ya, tapi tetap masih ada risikonya di obligasi pemerintah karena ada volatility. Tapi di obligasi korporasi, biarpun memang ada risiko, tapi cenderungannya lebih stabil. Ya. Kemudian ada saham, ada emas, pasar uang, dan yang terakhir dolar Amerika. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat komposisi seperti apa,
Nah, sebenarnya kalau yang memberikan potensi return paling tinggi adalah obligasi korporasi. Tapi jangan salah, kalau Bapak Ibu sekalian memang bisa timing ya, misalnya dalam bulanan berinvestasi dengan disiplin, saham itu sangat-sangat menarik sekali. Jadi saham itu justru yang Bapak Ibu sekalian harus bisa pantengin terus. Kita di reksadana ini adalah hanya buat porsi parkiran Bapak Ibu sekalian, atau buat memupuk ya, dan kemudian nanti jadi peluru baru untuk masuk lagi ke saham. Itu silahkan. Ya, oke, next slide. Nah, ini dia. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang timing the market ya, kalau misalnya untuk reksadana, kalau saya bilang semua hari adalah semua hari yang baik ya, tinggal pilih aja instrumen asetnya yang mana. Tapi kalau ternyata kita memang stay in cash yang paling kanan ya, udah jelas sekali kecil returnnya. Ya, bad timing aja tetap bagus kalau misalnya mana ya, kalau saya lihat ya, karena di reksadana itu kita itu akan berinvestasi setiap hari, jadi tidak ada yang tertinggal sebetulnya di sini ya. Beda kalau misalnya saham ya, kita harus jeli sekali ya supaya kita bisa optimalkan aset-aset kita. Tapi kalau untuk reksadana secara umum silakan bisa kapanpun ya. Jadi bahkan di bad timing pun juga untuk reksadana saham tetap masih akan memberikan potensi return. Cuman itu tadi ya, kalau misalnya memang ada yang salah gitu ya, ataupun juga rugi, ada kemungkinan mungkin time horizon-nya kurang pas atau risk profile-nya yang kurang pas ya. Jadi mungkin saat itu makanya returnnya pun juga minus. Tapi kalau di reksadana di Shalendra sejauh ini sih selama 5 sampai mungkin 10 tahun terakhir pun juga, atau bahkan kita hampir 20 tahun di sini ya, tidak ada yang sampai jatuh sekali gitu ya. Yang ada adalah memang ada penurunan, tapi di tahun yang sama atau dalam waktu 1 tahun sudah kembali ya. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya kalau misalnya untuk reksadana sebenarnya tidak ada timing yang tepat ya. Semua waktu adalah waktu yang baik untuk berinvestasi ya, karena kita adalah pairingan untuk aset-aset Bapak Ibu sekalian yang memang jauh lebih agresif ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang kita sebut namanya profil risiko ya. Dari profil risiko coba Bapak Ibu sekalian dalami juga ya, terutama kalau misalnya memang berinvestasi melalui Shalendra, pastinya kita melakukan assessment dari sisi profil risiko Bapak Ibu ya. Apalagi jika melalui apps yang kita bisa nanti kita assess dulu, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada di mana sih? Ada yang konservatif, ada moderate, sama agresif ya. Seringkali kita berpikir kita adalah agresif, tapi pada saat kita mengisi kuesioner ujung-ujungnya adanya di moderate. Ada juga yang mikir, aduh saya sih sebenarnya konservatif ya. Banyak saya ketemu investor atau klien, saya investasi itu pasti konservatif Victor, tapi begitu isi profil risiko ternyata jadinya agresif. Ada juga seperti itu ya. Jadi cuman mungkin knowledge base-nya aja yang belum terbentuk ya. Makanya dari sini kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, pada saat Bapak Ibu itu adalah konservatif, kita juga mengukur bukan hanya satu produk, tapi portfolionya harus seperti apa. Nah, makanya yang saya sarankan selalu adalah pada saat berinvestasi di reksadana, cobalah menggunakan 2 produk minimal supaya nanti kita lebih balance. Kalau hanya satu produk, yang ditakutkan adalah itu tadi, tidak sesuai dengan risk profile. Karena risk profile itu ujung-ujungnya itu selalu harus namanya, selain memang kita tidak takut dengan volatility, dengan risiko ya, kita pun juga harus tahu bahwa tujuan investasi kita tuh berapa lama time horizon-nya dan kapan dibutuhkan dananya ya. Nah, disitulah yang ujung-ujungnya akhirnya klien-klien kita terutama di Shalendra dengan adanya produk mix seperti ini sesuai dengan profil risiko, kecenderungannya jadi lebih ikut-ikutan sama cerita lah ya. Sahabat cuan ya di sini. Jadi tadi sekali lagi kalau misalnya konservatif tadi reksadana pasar uangnya dibesarkan ya. Kemudian ada pendapatan tetap sebagai boosternya, tapi jangan lupa reksadana saham juga boleh dicoba ya di sini. Kemudian moderate pasar uangnya lebih kecil, kemudian lebih banyak di pendapatan tetapnya. Tapi growth engine itu kita akan lebih banyak di reksadana sahamnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini dia. Investasi itu tadi ya, saya bilang ya, kalau di reksadana itu masuk ke lump sum sama masuk dollar cost averaging secara bertahap, lebih potensinya adalah dollar cost averaging. Ya, lump sum silakan aja, tapi tetap biar gimana pun juga tetap ada namanya naik dan turun. Makanya saya selalu menempatkan diri kalau reksadana ini adalah sebagai teman dari saham misalkan. Dimana pada saat Bapak Ibu sekalian sudah cuan sahamnya, ambil profitnya sedikit, silahkan parkir di reksadana. Kemudian nanti udah butuh lagi dananya, apalagi wah ini saham lagi pada turun semua, silahkan ambil lagi.
reksadana sahamnya atau reksadana kita yang pasar uang dan kemudian diinvestasikan lagi ke saham. Jadi selalu menjadi teman dari instrumen investasi lainnya, ya. Jadi bisa dollar cost averaging juga, dan di sini akhirnya dapat namanya nilai tengah, ya. Kira-kira begitu. Mungkin next slide. Nah, ini juga sama ya, kalau misalnya dollar cost averaging sudah terbukti ya. Di sini juga sudah ada research-nya juga, mungkin saya juga nggak bakal berpanjang-panjang. Kalau investasi secara secara disiplin ya, baik itu kalau disiplin di reksadana mungkin masuknya bertahap, tapi kalau disiplin dalam saham mungkin kita harus lebih jeli ya dalam menganalisa saham, mana saham yang memang cocok ya, secara analisa harus seperti apa, itu mungkin kriterianya agak sedikit berbeda. Tapi kalau misalnya di reksadana, Bapak Ibu sekalian hanya perlu sebenarnya satu hal, selain memang udah risk profile, mau melihat market silakan, boleh juga ya, tapi tetap yang paling penting adalah melakukan dollar cost averaging tersebut ya. Oke, next. Nah, ini juga ya, kalau misalnya masuk langsung ya boleh aja sebenarnya, cuma memang kalau pada saat masuknya langsung ada kecenderungan mungkin secara pricing agak bisa terkena volatility. Tapi biasanya kalau misalnya mau long term ya silakan. Banyak juga nasabah-nasabah kita atau klien-klien kita yang memang masuknya lump sum tapi memang lebih long term, tapi minta di review setiap bulan atau 3 bulan. Kalau tidak mau pun juga tetap kita sebagai dari Shalendra itu akan melakukan review ataupun juga memberikan report kepada Bapak Ibu ya, karena memang sangat penting sekali untuk reksadana ini kita memberikan report minimal 1 bulan sekali. Next. Di sini kalau misalnya ada good investing is boring ya, saya juga ngelihat bahwa ternyata investasi itu harus ada adrenalinnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat cuan ya jelas lah ya, kita harus masuk ke instrumen investasi yang memang lebih berisiko pastinya ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita mau konsisten, justru konsistensi itulah yang akan memberikan keuntungan. Contoh sih, kalau misalnya kita di saham gitu ya, kita konsisten nggak pernah kapok, itu udah otomatis itu kita akan lebih gain sebenarnya, karena kita pastinya akan dapat kesempatan untuk bisa dapat gain. Tapi kalau misalnya nggak disiplin gitu ya, hanya ya udahlah saya pengen invest di saham tapi masuk, tapi nanti udahnya bingung kemana lagi, lupa, wah itu kelewat ya. Kalau seperti itu mendingan kita masuknya ke reksadana saham aja ya, dan secara konsisten silakan sisihkan pendapatan Bapak atau Ibu untuk posisi investasi ya ke dalam reksadana saham tersebut ya, makanya potensi returnnya akan jauh lebih baik. Oke, next slide. Nah, ini sedikit tentang Shalendra ya. Mungkin dari tadi saya ngomongin tentang reksadana, tentang instrumen-instrumennya ya. Ternyata reksadana itu juga nggak kecil juga ya Bapak Ibu ya, terutama industrinya. Jadi di Shalendra ini kita sekarang sudah 37 triliun. Kita mungkin ranking 5 atau ranking 6 di industri, dan kita adalah salah satu yang terbesar ya. Jadi dengan aset sebesar ini, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan juga ya, aset kita itu ternyata yang dikelola besar dan kemudian bisa mengalahkan banyak bank-bank yang mungkin KBMI 1 ya. Dan kemudian AUM growth kita juga besar sekali dari tahun 2016, terutama pada saat COVID ya, karena memang instrumen investasi itu kan menjadi menarik pada saat kita lagi WFH. Nah, disinilah kita juga malah grow. Itu membuktikan bahwa kita ternyata pada saat market lagi susah pun juga kita malah grow ya. Di industri ranking mungkin kita sekarang udah naik ya, dan kemudian kita punya banyak bisnis partner juga ya, dan kemudian kalau awards sudah nggak usah ditanya ya. Jadi kita banyak sekali mendapatkan awards, bahkan kita juga awards dari Infovesta ataupun juga dari luar negeri ya. Oke, next slide. Ini reksadana kami di sini, kita ada banyak sekali pilihan ya, tapi lengkap di sini. Mulai dari pasar uang yang sebelah kiri, ini adalah yang paling konservatif. Kita memiliki reksadana saham, reksadana pasar uang yang konvensional, ada juga yang syariah ya. Nah, bedanya syariah dengan konvensional apa? Kita menerapkan namanya syariah compliance, yang pasti memang harus mengikuti semua kaidah-kaidah dari syariah. Dan kemudian yang lebih bagusnya lagi adalah selain memang sudah harus prudent, transparan, ternyata kalau misalnya untuk syariah compliance ini kita dibolehkan untuk satu instrumen itu boleh melebihi bisa sampai 20%. Jadi contoh kalau misalkan ada satu obligasi, kalau reksadana yang lain gitu ya konvensional cuma boleh mungkin 10%, masuk ke saham cuma boleh 10% maksimal.
Tapi kalau di syariah boleh sampai dengan 20%. Makanya kita juga bisa leverage lebih untuk instrumen-instrumen yang memang ternyata menguntungkan. Ya, makanya syariah ini sekarang ini jadi menarik. Selain memang transparan, tapi juga ternyata mempunyai potensi return lebih bagus karena kita bisa secara weightage lebih besar. Ya. Kemudian pendapatan tetap juga sama. Kita memiliki reksadana pendapatan tetap konvensional. Ya, di sini ada pendapatan tetap premium, di mana isinya 40-50%, 50% itu adalah corporate bonds, ya, dan kemudian ada government bonds-nya, bahkan ada sahamnya juga sedikit, ya, hanya sebagai booster. Kemudian ada pendapatan tetap total return yang mirip dengan si pendapatan tetap premium, tapi memberikan kupon, ya, itu bulanan, ya, dan itu juga menarik, ya, bahkan bisa hampir sekitar 0,7-1%. Jadi potensi return-nya besar, ya. Kemudian ada juga yang syariah, saya lagi, nah ini yang memang menjadi salah satu favorit dari banyak investor kita, ya, di mana reksadana syariah kita ini 1 tahun terakhirnya aja bisa 10% lebih, ya. Tapi tentu saja tahun depan mungkin agak lebih sulit, ya, karena penurunan suku bunga dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya untuk lihat potensi returnnya setiap bulannya itu menarik sekali, ya. Nah, balance fund juga sama. Tadi yang saya sebut ada obligasinya, ada korporasi, ada sahamnya juga. Kemudian kita juga memiliki index fund yang memang akan selalu mirroring dengan MSCI di sini, ya, dan MSCI di sini ternyata eksklusif hanya untuk Shalendra, ya. Jadi MSCI Value ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat nggak ada di tempat lain, ya. Kemudian equity funds kita mostly sebenarnya kita stock picking di sini, ya, stock picking, tidak mengikuti namanya indeks. Bahkan di sini ada yang seperti Shalendra Equity Opportunity Fund dan juga Shalendra Alpha Focus yang paling bawah, ya, itu adalah flagshipnya kita, di mana tahun lalu aja, ya, pas performance-nya bisa sampai 20%. Dan sekarang ini memang stock pick sekali, ya, bottom up, dan kemudian juga sempat ada saham-saham konglonya juga. Dan saham-saham ini karena sekali lagi tadi yang saya sebutkan bahwa kita juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, makanya kita cap juga di 30%. Ya, sisanya tetap saham-saham yang fundamental. Dan berikutnya pastinya ada protected fund dan kemudian juga ada discretionary fund untuk memang high net worth individual income. Oke, next slide. Nah, ini untuk reksadana syariah, ya. Seperti yang sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat, ya, di mana-mana bahwa ternyata syariah compliance itu lagi hype banget gitu, ya. Yang pertama memang pastinya halal, ya, bebas riba. Kemudian juga harus memenuhi rasio keuangan syariah. Jadi kalau misalkan ada reksadana pendapatan tetap syariah, isinya adalah obligasinya adalah obligasi korporasi. Yang pertama dia harus halal dulu. Yang kedua dia punya porsi hutang itu juga dibatasi, ya, nggak bisa lebih dari 40%. Ya, jadi dengan kata lain nggak boleh gede-gede, ya, karena memang itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tingkat risiko relatif kecil, ya. Pastinya bisnisnya sendiri sudah terukur. Kalau misalnya syariah itu nggak boleh yang memang terlalu agresif juga, ya. Pasti ada ukurannya di sana, ya. Yang jelas memang harus halal, ya. Dan kemudian pastinya dapat diakses oleh semua investor karena memang tercatat, ya. Jadi dengan kata lain reksadana syariah ini selain memang ternyata udah lebih prudent, ya, potensi returnnya pun juga lebih besar sekarang ini. Seperti yang saya bilang tadi, satu instrumen investasi, ya, bisa lebih dari 10 dan juga bisa sampai dengan 20%. Ya, jadi contoh misalnya ada obligasi A gitu, ya. Kalau di reksadana konvensional cuma boleh maksimal 10%. Kalau di sini boleh 20%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini reksadana juga semua sama, ya. Jadi ada reksadana syariah, saham syariah, sukuk syariah, ada juga reksadana syariah, ya. Jadi syariah itu ternyata investasinya ada macam-macam. Nah, khusus untuk di reksadana syariah ini memang dikelola oleh kami sebagai manajer investasi, ya. Kalau sukuk syariah ini memang bagian porsi investasi yang kita beli dan kita masukkan ke dalam reksadana. Saham syariah juga sama, ya. Memang kalau misalnya kita mempunyai reksadana saham syariah, ya kita akan berinvestasinya di syariah compliance yang memang untuk saham. Kurang lebih seperti itu. Okay, next. Ini kira-kira growth of Islamic finance asset di Indonesia, ya, ternyata tambah lama tambah besar, ya. Yang tadinya hanya 1,4 juta aja sekarang 1.400 sekarang sudah di 2.700. Jadi ternyata perkembangannya besar sekali, pesat sekali, ya, syariah compliance ini. Dan ternyata memang Indonesia ini urutan ketiga nih kalau misalnya dilihat dari pertumbuhan dan juga dari sisi asetnya, ya. Dan juga memang kita ini populasinya juga memang mayoritasnya juga adalah Muslim, ya.
Jadi dengan kata lain kita memiliki banyak potensi di sini. Itulah sebabnya kenapa syariah compliance ataupun juga reksadana syariah ini menjadi menarik. Ya. Next slide. Nah ini versus syariah reksadana. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya di kotak yang sebelah kanan, kalau konvensi tidak ada akad kerjasama sebenarnya ya, tapi kalau di sini ada akad kerjasama ataupun juga harus semuanya tuh harus syariah compliance ya. Terus kemudian kalau misalkan nanti di konvensional itu tidak ada namanya proses cleansing atau pembersihan ya, tapi kalau di syariah itu wajib ada namanya cleansing. Jadi memang ada beberapa sesuai ketentuan kalau untuk syariah. Makanya sekarang banyak sekali investor-investor yang lebih nyaman berinvestasi di syariah karena dijagain di sana ya. Nah ini flagship produk kita ya, reksadana pasar uang tapi syariah ya. Tapi sekali lagi ini juga memang daily liquidity kecuali Sabtu Minggu ya, dan Sabtu Minggu juga masih memberikan return ya untuk reksadana syariah ini. Ini yang tadi saya sebut bisa mencapai 5,4 tahun ya, dan kemudian memang secara potensi return hariannya Bapak Ibu sekalian bisa lihatin sebagai pengganti deposito juga sangat cocok. Dan berikutnya lagi daily liquidity, nggak usah nginget-nginget tanggal juga ya, Sabtu Minggu memberikan return, dan juga aset under managementnya sudah mencapai di atas 1 triliun ya. Jadi sudah sangat sizable sekali ya produk ini. Yang ini adalah reksadana syariah tapi fixed income. Nah ini juga sama, ini juga nggak kalah hebatnya. Kalau dilihat pas performanya sih luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ini produk yang baru diluncurkan tahun lalu, tapi baru mulai kita garap dan kita besarkan di awal tahun ini, dan sekarang sudah mencapai 2,1 triliun. Ya, jadi produk ini juga sangat menarik sekali, apalagi yang memang ingin mendapatkan steady return ya. Secara stabilitas juga terjaga di sini ya. Cuma memang risiko tetap masih ada ya Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kita tidak pernah ada penurunan yang sampai minus gitu, belum ya, nggak ada ya. Tapi memang yang ada adalah mungkin returnnya melambat pada saat tertentu. Cuma dipanjangin ya, mungkin seminggu atau 2 minggu, ternyata returnnya ngejar lagi ya. Makanya saya bilang untuk yang pasar uang atau money market itu mungkin bisa dilihat harian atau mingguan ya, tapi tetap long term ya. Tapi kalau untuk yang pengganti deposito 3 bulan, 6 bulan, nah reksadana ini yang lebih cocok ya. Oke, next. Yang ini adalah obligasi, ini campuran obligasi dengan saham ya, alias ini reksadana campuran. Performanya juga luar biasa ya, karena memang ternyata strategi dari reksadana campuran ini memang sedikit lebih berbeda dibandingkan reksadana saham langsung. Karena pemilihan sahamnya pun juga sedikit berbeda ya, karena memang dia bisa mengambil risiko lebih besar sebetulnya. Karena pada saat yang bersamaan, pada saat sudah untung dia bisa pindahkan juga ke obligasi. Dan pada saat obligasinya sudah untung juga, dia bisa pindahkan lagi ke saham. Jadi sebenarnya mainnya bisa kiri kanan dengan porsi yang memang lebih fleksibel ya. Karena sahamnya bisa 10-75%, obligasi juga bisa 10-75%, pasar uang juga bisa 10-75%. Jadi dia bisa swingnya tuh bisa lebih lebar ya. Jadi mainnya bisa lebih lebar. Makanya performanya pun juga ini nggak kalah ya dibandingkan dengan reksadana saham. Bahkan beberapa saat reksadana ini bahkan lebih perform dibandingkan reksadana saham ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang melihatnya adalah aduh saya pengen yang lebih fleksibel gitu ya pengelolaannya gitu ya, nah reksadana balance fund ini akan sangat cocok. Namanya adalah Shalendra Balance Opportunity Fund. Ini juga menjadi reksadana sangat favorit juga ya, karena memang ternyata di berbagai platform itu ternyata menjadi ya dari sisi potensi return. Oke, next. Yang ini adalah reksadana saham stock picking agresif ya, dan ini pun juga kalau Bapak Ibu sekalian ya lihat ya, since inception udah naik tinggi sekali. Bahkan 3 bulan terakhir kalau dilihat ya pas performance-nya juga luar biasa. Reksadana ini juga merupakan top rank-nya kita ya dibandingkan dengan yang lain, dan memang sekali lagi ini memang volatility-nya di sana ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang memang suka sekali berinvestasi di saham, mungkin ini adalah coach yang tepat juga untuk menjadi pairingan buat Bapak Ibu, karena di sini isinya adalah saham-saham yang memang pastinya fundamental ya, tapi juga di sini sudah bisa masuk saham konglomerasi di mana kita cap ya, nggak boleh lebih dari 30%, di mana itu menjadikan kita menjadi lebih prudent aja ya. Sisanya tetap kita harus ada saham-saham yang fundamental. Oke, next slide. Nah,
ini adalah beberapa ini adalah online platformnya kami ya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau lihat porsi investasinya, mau tahu informasi, atau bahkan si dulu nih pengen tahu-tahu informasi aja, silakan download dulu. Karena tidak ada komitmen juga kalau download harus sign up, harus apa baru dapat informasi. Enggak. Di kita ini pada saat Bapak Ibu sekalian download dan sudah nyala di gadgetnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi di sini ya, informasi produk, informasi market ya. Bahkan bisa coba juga ya, ada simulasi-simulasi di sana. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian memang mau berinvestasi ataupun juga mulai gitu ya bersama Shalendra, bisa juga langsung di sana ya, karena di sini bisa menggunakan digital onboarding. Dan digital onboarding kita juga bisa melakukan yang namanya profil risiko ya, kita ukur dulu profil risiko Bapak Ibu. Kemudian nanti kita juga ada namanya beberapa data kredensial yang memang Bapak Ibu sekalian tinggal isi. Bahkan ya, jadi kalau sampai ya amit-amit ada apa-apa, ternyata di situ juga bisa tercatat ya. Jadi semuanya itu sudah dalam satu platform. Dan kemudian semua produk reksadana dari Shalendra itu akan available di sini ya, tanpa terkecuali. Kalau reksadana yang lain kan bisa jadi nggak available gitu ya di tempat lain. Tapi kalau reksadana Shalendra yang sendiri semuanya akan available di YoInvest ini ya, platform kita. Jadi silakan dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Nah, ini report-reportnya kita ya Bapak Ibu, kalau misalnya menjadi klien dari Shalendra, laporannya banyak ya, info-infonya banyak. Infonya ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada yang ad hoc. Misalkan let's say ada ada trade war lah, ada perang, ada market turun seperti apa ya. Itu nanti kita akan berikan informasi-informasi tersebut dalam waktu yang segera ya. Jadi kalau yang ad hoc seperti itu same day biasanya sudah langsung kita berikan ya. Nah, ini kira-kira presentasi dari kami ya. Dan silakan juga kalau misalnya mau investasi, mau langsung dapat cuan berapa nih ya, 10% gitu ya. Silakan nih, mana ada nih investasi bisa langsung 10%. Jadi kalau 10% mungkin ini kalau invest misalnya 1 juta langsung dapat voucher 100.000 ya. Artinya kan langsung dapat 10% nih ya di Shalendra Balance Opportunity Fund ya. Jadi silakan ya buat cuan lovers, manfaatkan ya investasi, karena saya percaya banget ya Cirita juga di sini untuk cuan lover bikin acara seperti ini pastinya untuk mengedukasi, untuk bisa lebih optimal lagi ya cuannya ya. Dan yang jelas kita juga ingin mendukung semua program-program dari Cirita ini ya. Makanya kita juga pengen namanya Smarter Way to Live Better ya nanti ke depannya. Oke, kira-kira begitu aja Cirita. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Oke, makasih banyak Pak Victor untuk sharingnya. Mungkin saya juga bisa sharing dikit mengenai saya sebagai klien daripada Shalendra. Jadi kalau saya ada cuan, kayak tadi Pak Victor bilang, sebagian cuannya enggak semuanya saya compounding lagi. Kadang kita butuh yang namanya kayak aku nih ada rencana mau renovasi rumah nih. Jadi kalau uang renovasi aku puterin lagi di market kan high risk high return ya. Apalagi di pasar sangat-sangat volatile, di mana Donald Trump ngomong dikit itu market bisa langsung, namanya saham itu beberapa yang kita lagi trending kayak saham-saham Konglo itu bisa ARB, itu bisa kagak jadi renovasi rumah yang ada. Nah makanya begitu ada cuan, memang udah saya pelan-pelan untung langsung saya masukin ke Shalendra. Di sini mungkin ada yang tadi saya masuk itu yang syariah ya. Syariah itu returnnya lumayan bagus dan risknya juga sangat rendah. Memang aku udah sesuaikan, aku nggak mau yang high risk karena aku udah cukup banyak high risk nih di saham nih. Jadi ini sebagai teman investasi atau diversifikasi kita, masukin ke Shalendra. Dikit-dikit cuan aku masukin lagi ke sana. Nah jadi ini juga berkembang, uangnya terus berkembang. Kalau kita masukin ke deposito kan terlalu rendah ya, dan ini returnnya aku bilang cukup bagus sih. Selama aku udah masuk 2 tahun lebih kali ya, 2 tahun kali ya kalau nggak salah. Dan dana sana memang dana yang udah disiapkan untuk investasi beda di luar saham. Jadi ya mungkin kalau kita semuanya market terus ya mungkin orang beda-beda. Kalau orang yang high risk banget ya mungkin dia merasakan sensasi atau kenyamanan di situ. Kita kan ya moderate ya, jadi kita kombinasi yang udah buat investasi yang high risk kita udah sediakan, tapi kita juga dana kita siapin untuk kegunaan yang lain. Mungkin yang sini aku bilang aku mau renovasi rumah, jadi udah
Nanti tinggal kita ambil dari Sailendra. Dan buat teman-teman yang kemarin udah daftar untuk acara kita yang gathering akhir tahun, nanti begitu kalian beli tiketnya, kalian akan langsung dapat cashbacknya dan langsung jadi nasabahnya Sailendra juga. Nah, nanti mau di top up juga dapat lagi ya, setiap top up 500 dapat lagi 50.000. Begitu kalian beli tiket, datang ke acaranya, setelah acara kita akan kasih cashback 100.000 dari tiket yang udah kalian beli. Nah, ntar top up lagi, misalnya kalian mau nambah nih 500 langsung dapat 50.000, tapi tidak berlaku kelipatan ya, begitu ya Pak Victor ya. Oke, ini kita mau jawab pertanyaan Bu Rani dulu. Boleh, silakan. Ya, Bu Rani, kalau ada pertanyaan boleh di unmute. Bisa unmute gak? Franklin ini bisa unmute gak? Halo, tuh unmute. Harusnya bisa, Ci. Oh iya. Bisa. Bu Rani ada pertanyaan? Coba Bu Rani di unmute aja ya, bisa. Pertanyaannya dari Ibu Rani tadi, alamat kantor Sailendra dan nomor WA-nya. Oke. Ya. Oke, mungkin udah terjawab kali ya. Oke, aku akan nanya. Aku ada beberapa list pertanyaan dari yang mungkin banyak orang nanya nih ya. Ini banyak orang tuh mikir reksadana itu ribet dan cuman buat orang yang nggak bisa di unmute. Di bawah, di samping kanannya tuh di unmute deh. Itu harusnya bisa. Nih lo. Coba ini ya, saya setting dulu ya. Udah tuh kayaknya aku udah setting nyala juga. Allow participant to unmute. Yaudah, ntar Bu Rani coba diutak-atik di sebelah, di partisipan, terus nanti di sebelah kanan ada titik 3, dipencet aja. Katanya banyak orang yang masih pikir reksadana itu ribet dan cuma buat orang yang ngerti keuangan. Sebenarnya mindset dasar apa sih yang harus dimiliki oleh investor pemula biar berani untuk berinvestasi di reksadana? Gimana nih Pak Victor? Jadi sebenarnya reksadana itu justru nggak ribet, mempermudah semuanya ya, apalagi dengan adanya platform ya, semuanya jadi lebih mudah. Kita bisa memantau portfolionya kita, kemudian kita pun juga bisa mau subscribe, reading, switching juga bisa melalui platform, dan kemudian semua informasi tersedia ya, dan kayaknya bisa sangat spesifik. Bahkan karena sekarang sudah mulai disimplify seperti itu, bahkan sekarang kita sudah mulai bisa memikirkan reksadana apa sih sebenarnya untuk plan ke depannya, malah kita sudah bisa atur seperti itu. Sudah ada simulasi-simulasi yang memang bisa digunakan di YoInvest ya. Jadi sekali lagi reksadana itu sekarang sudah tidak ribet. Zaman dulu sekali mungkin kita bingung ya, beli reksadana di mana ya, harus melalui bank, melalui ini, melalui itu. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Sekarang hanya perlu gadget aja, download YoInvest, semuanya sudah tersedia di sana. Bahkan untuk transfer, untuk yang lain-lain itu juga bisa melakukan di sana ya. Tapi memang bukan buat transfer bayar-bayar ya, tapi untuk bisa investasi masuknya ke rekening yang mana, semua sudah ada. Ya, jadi itu kita permudah hanya dengan menggunakan gadget. Oh ya, terus mungkin banyak juga yang belum tahu ya kalau untuk investasi di YoInvest begitu jadi klien kayaknya ada voucher yang bisa diberikan ya, benar gak sih? Aku tuh soalnya ada vouchernya banyak belum dipakai. Benar banget. Belum dipakai. Jadi kita itu pengen beyond investment. Kita itu nggak mau cuma sekedar invest aja gitu ya. Kita pengen kayak cerita juga nih, pengen seru gitu ya. Nah di sini makanya kita juga siapkan juga yang namanya ultra voucher di dalamnya sebagai loyalty reward. Jadi kalau misalnya memang investor-investor atau klien-klien kita yang sudah ada di dalam YoInvest pastinya bisa menikmati setara dengan kenaikan dari AUM-nya. Makanya nanti bisa di-collect terus ultra voucher tersebut. Nah ultra voucher ini karena bentuknya ultra voucher, jadi bisa banyak merchant ya, bentuknya banyak sekali ya, mulai dari makanan, restoran, ngopi, beli barang ya, apapun di situ ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat nanti listnya banyak sekali ya, nanti silakan, nanti bisa dipilih mau yang mana, sukanya apa, saya jamin ada semua di situ karena ultra voucher itu paling komplit ya, salah satu yang paling komplit dari sisi voucher yang memang tersedia di pasar ya. Jadi itu sekali lagi adalah loyalty reward setara dengan kenaikan dari AUM Bapak Ibu. Oh, jadi kalau ada kenaikan AUM kita ada top up, dapat lagi ya voucher ya sebagai insentif dari Sailendra ya buat teman-teman. Bahkan kalau saya pikir-pikir lagi ya, itu kan setahun kurang lebih bisa hampir
0,5 gitu ya. Itu udah otomatis kayak extra return 0,5 loh cerita. Iya. Kalau misalnya tadi reksadana pasar uang 5,4%, otomatis jadi 5,9 loh. Ya kan, udah otomatis di sana. Karena memang ternyata 0,5-nya kan setahun misalkan dapat tambahan, kan lumayan tuh nambah terus di situ. Iya, aku malah belum pakai sama sekali, Pak. Oh, dipakai cerita. Belum, ya, nanti deh aku pasti punyanya gede nih kayaknya nih, bisa di lumayan lah buat diversifikasi kan tadi, biar nggak terlalu semuanya di tradingin. Jadi Iya. nah, kalau dibanding tabungan, deposito, reksadana pasar uang, mana sih yang paling realistis untuk bantu kita tuh bener-bener kerja uang kita tuh, jadi benar-benar kerja keras deh buat kita. Produk keuangan di sini kan bentuknya lebih low risk ya, memang orang kan beda-beda. Yang tadi kan aku mungkin cerita temen aku yang ibu rumah tangga yang nggak punya income lain, dan sorry to say dia juga kebetulan single parent ya, jadi dia juga harus mencukupi kebutuhannya dia, dan mungkin gimana sih jaga dananya dia juga terus tidak tergerus inflasi, tapi dia juga nggak ngerti saham, karena saham itu sebenarnya bukan buat banyak orang juga sih. Saham itu benar-benar hanya buat orang yang memang passion, memang suka, memang punya waktu mantau. Nah ini ibu-ibu nggak ngerti lagi, datang ke saya pas indeks segini, walaupun yang aku bilang dia belinya BCA ya, mungkin dia pikir oh biar dananya nggak tergerus inflasi, tapi saham ini kan kadang-kadang bergantung juga dengan makroekonomi kita. Kalau kita kayak dolar kayak sekarang, kalau misalnya sahamnya nggak naik-naik, yang ada yang tadi nanya, ini kok saham saya bukannya naik malah turun, bukannya di atas inflasi malah bisa turun kan, yang kayak gitu kan. Nah makanya, nah mungkin ini cocok buat yang modelan orang yang masih belum begitu ngerti, terus risk profile-nya juga rendah. Nah kalau dibanding ya tabungan, deposito, reksadana pasar uang, mana yang paling realistis nih Pak Victor untuk mengembangkan? Ya, pasar uang. Karena satu, likuiditasnya ada. Pada saat kita mau cairkan, besok sudah masuk ke rekening. Kemudian dibandingkan deposito, pastinya dan kemudian kalau deposito kita harus cariin misalnya jatuh temponya tanggal berapa, harus ditunggu-tunggu. Nah kalau ini kan udah nggak perlu ditunggu-tunggu, bahkan lebih optimal kan. Selain returnnya lebih optimal, daily liquidity, kita bisa hidup tenang juga ya, karena memang ternyata akan steady return di sana ya. Kalau yang saya bilang tadi bisa 5,1 sampai 5,4%, kalau digrosok kan lebih dari deposito pastinya. Nah tapi kalau misalnya nanti udah ada dana yang mengendap yang udah lebih banyak ya, jangan terus-terusan di pasar uang, geser sedikit ke ke pendapatan tetap yang isinya memang obligasi lebih panjang. Nah ini yang saya bilang, kalau misalnya ada dana yang memang sudah cukup ya, kalau di perbankan kan kita mikir oh tabungan dulu deh ya, tapi tabungan itu cukup ya silakan masuk ke time deposit misalkan atau deposito. Nah untuk time deposit 3-6 bulan ke depan, nah itu masuklah ke dana pendapatan tetap. Nah bukan berarti ini akan dikunci juga 3-6 bulan, enggak juga ya, tetap daily liquidity juga, cuma memang secara risiko pasti udah mulai ada. Nah risikonya kalau misalnya minus mungkin belum ya, mungkin enggak, tapi nanti bisa ada pelambatan. Nah untuk bisa menunggu ya silahkan ditunggunya mungkin seminggu 2 minggu, nanti returnnya akan membaik kembali. Nah tapi dalam bulanannya harusnya returnnya 0,7-0,8 sih harusnya bisa tercapai saat ini ya, tapi itu sekali lagi nggak menjanjikan. Jadi potensi returnnya akan jauh lebih bagus. Dari sisi inflasi pastinya tidak akan tergerus. Oke. Ya itu yang pendapatan tetap. Nah pendapatan tetap saya sarankan mungkin yang syariah misalkan. Yang syariah yang sekarang returnnya lagi bagus ya Pak? Benar, 1 tahun terakhir bisa sampai 10%, tapi itu tidak menjamin ke depan akan 10% lagi. Iya, nggak fix karena ya. Memang ya mungkin agak sedikit menurun, tapi tetap jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito. Nah di aplikasi Yo Invest tadi itu lengkap banget. Jadi kalau kalian belum invest, mau lihat-lihat dulu nih, udah ada. Kamu tinggal masuk ke aplikasi tadi, terus pilih yang kan itu ada low risk, high risk gitu segala macam ya. Nah yang kayak tadi Pak Victor yang syariah itu ada fun fact sheet namanya. Di sana kalian bisa pelajarin dulu nih isinya apa. Dan itu penting banget kita untuk invest di reksadana juga tahu isinya gitu. Jangan tadi bang, oh beli saya rugi. Ya kenapa ya? Karena isinya apa gitu kan. Jadi semua itu harus benar-benar, karena uang ini kita namanya invest. Kita mau uang kita grow. Kita nggak mau uang kita tuh tergerus. Makanya kita sebagai istilah investor juga harus teliti isinya apa. Nah di sini kan udah ada nih detail-detailnya. Oh ini ternyata sangat lengkap ya. Jadi ada yang namanya corporate bond ya Pak ya, terus ada time deposit juga, dalamnya juga ada
Alokasi sektornya juga disebutin, pulp and paper, government bond ada 27%, banking ada 15%, telco 8%, metal juga ada 4%, alokasi asetnya tuh 83%-nya di obligasi, kemudian 13% deposito dan kas dan setara kas 2%. Jadi kalau lihat begini kan sebenarnya lumayan aman ya untuk investor yang ya moderate risk deh. Kalau kayak saya tuh masuknya moderate. Nah kalau kayaknya market lagi hancur, nah kalian juga bisa nih kalau lagi jebol marketnya lagi indeksnya murah, itu boleh masuk ke reksadana saham. Itu biasanya kalau marketnya udah recovery, returnnya tuh jauh lebih bagus karena istilahnya mereka kan dikelola sama orang yang memang expert di sana ya, memang mereka tiap hari dan mereka punya dana besar. Kalau kita kan pribadi dananya segini-gini aja, jadi ya itu bedanya ada di sana. Nah kalau mungkin aku kasih contoh aja ya, buat yang reksadana alpha fokus equity fund ini returnnya 3 bulan tuh 16%. Nah kita buka lagi fund fact-sheet-nya, jadi kita nggak mau kayak rekomen doang, tapi kita juga ngajarin untuk apa sih yang kalian beli, jadi nggak cuman ngikut gitu. Jadi ternyata itu ada 10 efek portofolio, jadi ada Archie, ada BBCA, ada BNI, ada Mandiri, ada Brand, Barito, Bumi, Indi, sama time deposit dari BNI, dan ada Telkom. Jadi sini udah lumayan lengkap, makanya kalau ada koreksi sebenarnya ideal sekali untuk beli yang reksadana saham, karena biasa marketnya recover nih. Kayak misalnya kemarin deh waktu yang Trump trade war pertama itu April jebol banget kan indeksnya. Nah itu bolehlah langsung dananya dari yang money market pindah ke sana, dan untuk konversi kan otomatis ya Pak ya, otomatis dia tinggal switching aja same day. Malah kalau misalnya dari pagi kita switching ya berarti udah hari itu juga akan pindah. Iya, nah habis switching dari sana kayaknya returnnya rasanya udah pas, udah cukup, udah take profit balik lagi ke yang tenang gitu. Bisa. Kemarin ada yang begitu juga cerita pada saat lagi turun, dia dari money market pindah ke reksadana saham, diswitchingkan, dan ternyata dalam 2 hari 3 hari naik terus, dan bahkan dia bilang biarin dulu, tapi setiap bulan sama dia diambilin terus returnnya dengan switching juga. Jadi udah untung bagus, udah untung. Ada yang kemarin kan total hampir 30%-an sempat ya naiknya. Ya itu 10% diambil, masukin lagi money market jadi ada lagi dananya. Masukin lagi money market lagi. Iya memang kayak gitu. Kita emang mesti sedikit ada kerja ekstra lah ya biar uang kita tuh tetap grow. Jadi nggak bisa deh kayak dulu masukin deposito udah nyantai, ya itu sayang banget gitu kalau nggak dikaryakan uang kita. Jadi kita tetap bisa belanja. Habis sama biaya-biaya cerita. Iya. Nah kalau gini biaya admin lah, biaya ini biaya itu segala macam ya, benar. Nah terus ada juga nih ya pertanyaan berikut ya Pak. Sering banget dengar istilah don't time the market but spend time in the market. Kenapa sih data riset menunjukkan investasi tuh lebih cepat dan justru hasilnya tuh lebih baik daripada nunggu momen-momen yang namanya perfect timing. Jadi nunggu trade war lagi, kapan ya kalau turun baru gue belanja, ya kapan gitu kan. Nah berarti kita nggak boleh nunggu ya, kalau kita rasanya udah pengen invest langsung start saat itu juga ya Pak ya. Betul, jadi sebenarnya kan investasi, kalau menurut kami ya di sini ya, semua hari adalah hari yang baik sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, apalagi ini kan lebih terdiversifikasi ya, instrumen investasi di dalam reksadana. Jadinya tetap kita akan bisa selalu mempunyai timing yang tepat di sini. Jadi mau IHSG lagi berapapun juga, sebenarnya kan pasti selalu ada saham-saham yang memang akan naik juga. Memang kita nggak secepat itu. Cuma memang pada saat timingnya lagi, misalnya IHSG lagi turun, ya silahkan berinvestasi kalau uangnya udah ada ya. Tapi masuk dulu ke pasar uang mungkin ya, atau mungkin pendapatan tetap. Sambil menunggu begitu IHSG-nya ada koreksi lagi, ya silakan masuk gitu loh, tinggal switchingkan. Jadi justru kita dengan ada reksadana bisa lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya udah ada dananya tapi market lagi tinggi, IHSG lagi tinggi begini, ya jangan masuk dulu misalnya, ya silakan masuk dulu pasar uang. Nah gitu, iya cocok sih. Timingnya tuh selalu ada kalau untuk reksadana. Oke, karena memang banyak sekali pilihannya ya. Terus ini yang memang banyak banget dipertanyakan, terutama untuk investor pemula atau teman-teman yang baru mulai berinvestasi nih.
kalau strategi dollar cost averaging alias cicil beli itu kan katanya aman nih buat yang kita yang tiap hari kerja, nggak ada waktu buat trading, nggak ada waktu buat ngecek invest udah return berapa nih. Nah, gimana sih caranya supaya tetap disiplin tapi hasilnya juga optimal? Gimana Jadi tuh, Pak? sebenarnya tuh kita kasih reminder aja pada saat kita dapat income di saat tertentu ya, kita sudah kasih patokan tuh, misalnya di akhir bulan, setiap akhir bulan itu adalah waktu saya berinvestasi. Oh. Tapi supaya kita nggak lupa dan kita juga ujung-ujungnya tuh jadi pengen timing the market atau apa, pilihlah instrumen investasi untuk entry point-nya itu jangan yang langsung ke saham. Mungkin masukkan dulu ke si pendapatan tetap kalau memang kita ujungnya mau ke saham. Iya. Nah, masukkan pendapatan tetap dari situ, sambil berjalan dalam minggu tersebut silakan baru nanti diswitchingkan ke reksadana saham. Nah, secara bertahap terus seperti itu. Dengan kita melakukan 2 fase seperti itu kita akan selalu ingat jadinya. Dibandingkan, aduh saya setiap bulan harus transfer, cuman ingat satu, akan lupa. Tapi kalau misalnya udah masuk ke money market atau masuk ke pendapatan tetap dan kemudian baru masuk gitu ya, ke saham, itu dengan 2 tahap seperti itu malah jadi inget terus gitu loh, karena kan kita dapat momennya. Dan yang berikutnya lagi, kalau misalnya mau bersama Shalendra misalkan ya bisa sambil ya bisa telepon kita juga sih sebenarnya gitu ya, tiap berapa bulan sekali atau tiap minggu atau tiap bulan akhir bulan mau kontak kita, nanti kita juga bisa kasih view gitu loh. Nah itu yang akhirnya mungkin Bapak Ibu sekalian jadi ingat bahwa setiap minggu keempat saya perlu melakukan ini. Mungkin kalau jadi kayak memang agak sulit kalau misalnya disiplin awalnya. Mau otomatis mau disiplin tuh emang agak sulit. Jadi perlu waktu lah ya untuk melatih disiplin kita. Mungkin ya itu benar sih, pakai reminder ya. Jadi habis gajian nih tanggal 22. Berarti kalau lebih bagus kan sebenarnya hari itu juga masuk nih, mungkin adalah jeda 1-2 hari, besok kan kasih reminder yang ada di iPhone kalian atau di telepon kalian, setiap bulan tanggal segitu invest gitu. Jadi kan muncul ya, mungkin dana buat invest, dana yang buat ke reksadana, dana yang buat ke saham, dana yang buat aku nggak tahu deh, ada investasi lain yang lebih aman. Kalau ke kripto kan ya mungkin lebih high risk lagi dan lebih susah lagi untuk orang-orang yang mungkin udah lebih senior ya, karena itu kan investasi agak mesti cepat juga dan ngerti teknikal sekali ya. Benar. Nah, usia sama risk profile itu sering sekali tuh berubah waktunya. Kapan sih waktu terbaik untuk investor mulai mengubah komposisi dari saham ke pendapatan tetap? Nah, mungkin yang tadi ada juga orang yang dulunya dia waktu muda tuh berani dar-der-dor main saham. Nah, terus dia pindah ke reksadana saham karena udah nggak sempet mantau. Mungkin juga ada yang mungkin kesehatannya juga lagi terganggu, jadi boro-boro mau depan layar, ya udah ditaruh sana. Nah, tapi dengan beriring waktu kayaknya mau lebih tenang. Nah, itu gimana sih untuk mengubah sebenarnya komposisi dari saham ke pendapatan tetap? Oke, jadi kalau misalnya lihat komposisi, sebenarnya balik lagi tadi kan dari sisi risk profile, dan juga kita mengajak kepada diri sendiri. Pada saat kita memang, saya sudah waktunya nih saya ngerem karena secara aset juga sudah cukup, dan kemudian saya sudah tidak bisa lagi mendapatkan volatilitas, biarpun juga mungkin jauh lebih rendah daripada saham langsung. Itulah waktu yang tepat untuk kita parkirkan ke reksadana pendapatan tetap. Makanya dari awal berinvestasi sebaiknya memang harus ada 2 produk di reksadana. Karena memang dari situ kita jadi bisa punya pembanding, dan itu akan mengingatkan kita. Dan pada saat kita sudah berkaca, saya sekarang udah mulai sakit gitu ya, atau saya kok udah mulai kurang fit gitu ya, dan saya udah nggak sanggup lagi lah ngeliatin reksadana juga ya, bahkan reksadana kan harian pun juga bisa kita liatin, dan saya udah nggak bisa lagi juga ya ngeliat volatilitas terlalu tinggi. Nah, langsung diswitchingkan ke pendapatan tetap, dimana pendapatan tetap itu karena kita sudah pegang juga, jadi kita ingat, potensi returnnya pun juga bagus ya, past performance-nya bagus, jadi kita jadi ingat. Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu fund aja, satu reksadana saham aja, nggak bakal pernah bisa tahu kapan timing yang tepat. Karena di situ dia merasakan kalau misalnya kok pendapatan tetap kok steady ya, ada kalanya ini naik terus, ini memang sempat naik turun tapi tinggi gitu ya, tapi ujung-ujungnya kok jebol gitu. Nah, di situ baru berasa kan, kalau kayak gitu kayaknya udah nggak enak nih, udah deh saya parkirin ke si pendapatan tetap. Jadi timingnya biasanya sih sesuai dengan usia juga ya. Pada saat di usia pensiun ya, misalnya di umur 51, 52, di situ juga mungkin sudah mulai berpikir bahwa kayaknya aset saya jangan terlalu volatile. Itu pun juga
ya. Atau kalau misalnya sudah punya tujuan untuk digunakan dananya dalam jangka waktu lebih pendek. Nah, itu juga mungkin harus di parkiran pendapatan tetap. Jangan terlalu agresif lagi. Kayaknya masih muda, misalnya umur 40 gitu ya. Terus kemudian kayaknya anak saya sekolah, kuliah juga masih lama, masih 12-13 tahun lagi, 15 tahun lagi. Masuk ke reksadana saham pasti masih akan cocok. Iya benar. Oke, Pak. Iya, aku ada satu klien sih dulu yang model kayak gini. Dia dulu tuh mainnya tradingnya gede banget, pokoknya bener-bener agresif, sangat-sangat agresif malah. Nah kemudian one day setelah dia udah ada 10 atau 15 tahun jadi klien, terus dia bilang, saya udah pensiun, saya udah nggak kerja lagi di salah satu perusahaan gede deh, pokoknya di salah satu perusahaan konglo. Mungkin kalau dulu cuman emang bukan yang di Indo sih, dia pegangnya yang di luar. Mungkin yang di luar ya dia masih dengar kali ya, mungkin company-nya mau expand kemana, jadi dia tahu nih kemana mau beli apa. Nah karena dia udah pensiun mungkin lebih sedikit yang dia bisa dengar, jadi dia juga risk profile-nya juga udah berubah kan dengan turun. Nah akhirnya dia bang, ya udah saya jadi ini aja, saya belinya mungkin produk yang lebih low risk. Nah mungkin kayak gitu ya, ada contohnya. Oh ya ternyata nih udah banyak pertanyaan tadi sampai aku lupa nih mesti jawabnya ya. Ya ini ada juga yang menyetujui, Pak setuju banget, Gen Z tuh berpikir masuk ke saham selalu untung, padahal resiko tuh paling besar dan lebih bagus didiversifikasi ke mutual fund. Dulu back in 2000 kita selalu kasih pilihan mutual fund karena resikonya rendah. Ya benar, memang harus diversifikasi antara yang agresif sama yang low risk. Jadi nggak semuanya, sorry tuh saya kasar kata, nggak semua dijudiin gitu. Kalau yang aman, kita kalau amit-amit bisa marketnya ada penurunan, kita mesti punya dana nih yang di tempat yang lebih stabil gitu. Pak kurang nyimak, reksadana PU itu ada batasan waktunya ya? Pasar uang reksadana nggak ada. Tidak ada gitu, selalu tersedia, tidak ada ada jatuh tempo, nggak ada ya, silakan selama memang hari bursa dibuka. Pak itu bisa nggak misalnya aku taruh di reksadana yang pendapatan tetap, terus aku harus mencairkan mendadak, berarti dari pendapatan tetap aku break, aku langsung ke money market, karena money market kan T+1 Pak, jadi bisa lebih cepat. Memang itu. Jadi kalau misalnya pasar uang itu kan T+1, sedangkan kan pendapatan tetap memang 3 hari. Iya. Jadi kalau memang ya terburu-buru ya silahkan aja. Tapi memang sebenarnya nggak beda jauh di sana. Cuma memang timingnya gitu. Pak mau tanya, kalau ngambil obligasi korporasi atau pemerintah tentu ada waktu kontraknya. Misalnya tengah jalan ada force majeure, apakah ada fee di perjanjian batal atau bagaimana? Kalau itu karena kita sudah mengelola langsung, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Pastinya kita sudah pertimbangan banyak ya di sini. Jadi pada saat memang ada kejadian-kejadian yang memang tidak menguntungkan, pastinya kita karena porsinya pun juga hanya 10%, itu bisa kita switch dengan cepat. Iya, udah ya, jadi nggak masalah. Iya, jadi apalagi kita udah yang untuk obligasi korporasinya udah single A ke atas, dan kemudian kalau obligasi pemerintah kan nggak pernah ada masalah ya selama ini. Jadi emang pilihannya juga udah pastinya karena ini istilah di manage secara profesional, mereka juga punya tanggung jawab, jadi belinya yang pasti yang aman-aman sih. Benar. Pak, boleh di-share insight atau brief tentang fund Shalendra Equity Opportunity Fund, Shalendra Liberty Fund? Oke, kalau Opportunity Fund yang tadi, balance fund ya, jadi dia memang bisa special swing, 10-75% di obligasi, 10-75% di saham, dan 10-75% di pasar uang ya. Jadi dia bisa benar-benar agresif di saham ya, tapi juga pada saat saham nanti mungkin sudah waktunya profit taking, dia bisa parkiran di obligasi. Makanya performa dari fund ini pada saat seperti sekarang itu performing well ya, dan pemilihan sahamnya pun juga bisa lebih agresif karena itu tadi dia bisa swingnya bisa ke kiri ke kanan, beda sama reksadana saham biasa yang harus fokus di saham aja. Jadi dengan kata lain, jika memang market seperti sekarang, reksadana obligasi, reksadana balance seperti ini akan cocok sebetulnya untuk memanfaatkan momentum. Kalau contoh produknya Shalendra sendiri itu yang SFIF ya Pak? Tadi ada beberapa, ada yang SSFIF itu yang ini yang syariah fixed income. Kalau ini tadi yang ditanyakan yang balance fund tadi sempat saya bawakan juga, di sana memang lebih fleksibel aja.
dan potensi returnnya ternyata 2 bulan 3 bulan terakhir tuh luar biasa. Makanya dia menjadi top trending atau top mungkin nomor satu kali ya, dari sisi performance dari sisi performance di mana-mana ya, di berbagai platform. Oke, lanjut kalau untuk yang Liberty Fund, kalau saya jawab juga sekalian, itu memang sudah tidak aktif karena di sana itu sebenarnya adalah obligasi isinya ya, obligasi, tapi obligasi mata uang asing untuk Indo, ya itu nggak aktif. Oke. Saya tidak bisa. Pak Shalendra termasuk urutan keberapa? Seperti urutan bangkai, kalau nggak salah tadi udah disebut ya Pak, urutan kelima ya? Sekarang sudah urutan antara 5 sampai 6 ya sekarang. Oke. Resiko Ya. Oke, resiko reksadana amit-amit jika perusahaan seperti Schroders, Ashmore, BNP Paribas, misalnya perusahaan tersebut close down, apa dana kita dikembalikan LPS seperti bank? Jika kita ngikutin rate LPS maka dana kita dikembalikan. Jadi mungkin jawabnya yang straightforward ya, langsung ya, karena dana kelolaannya itu tidak di tangan MI ya, tidak di tangan Shalendra ataupun tadi nama-nama yang disebut tadi, karena ada di Bank Kastadi. Jadi pada saat tutup biasanya nanti oleh OJK akan ditunjuk MI yang baru. Dipindahkan kan? Kayak pindah rumah aja, kayak dipindahin gitu. Jadi mungkin dulu nama produknya contoh misalnya Schroders, nanti dia otomatis udah nggak jadi klien Schroders tapi jadi pemilik yang baru nanti gitu ya Pak, kira-kira ya. Jadi buat kita nggak berdampak ya Pak. Nggak berdampak sama sekali. Iya, sampai jadi sekarang sih belum ada. Ada beberapa MI tutup sih cerita kemarin ya, dan itu nggak ada masalah juga karena itu akhirnya memang diabsorb oleh MI yang lain. Dananya tetap naik, malah mungkin MI yang baru tersebut lebih agresif, lebih bagus, lebih sehat, akhirnya performanya lebih bagus. Oke. Terus ini mana ya? Untuk pencairan berapa lama? Pencairannya berapa lama katanya Pak? Pencairan kalau untuk pasar uang besoknya kita akan debitkan ke rekening ya. Terus kemudian kalau untuk ke rekening, kemudian kalau untuk yang pendapatan tetap itu kurang lebih seperti T+3 ya, 3 hari. Untuk saham T+3 sampai T+4, tapi rata-rata T+3. Oke. Terus saya telat join, Mbak, apakah bisa di-share materinya? Materi nanti kita offline, nanti kita bisa. Oke, nanti. Sepertinya udah dijawab juga di sini ya oleh Ibu Melati. Oke. Terus kalau bicara aset allocation, seberapa besar pengaruh pembagian aset terhadap hasil investasi dibanding dengan sekedar memilih produk yang paling cuan? Sebenarnya portfolio itu kalau misalnya memang dibagi dengan baik ya, itu akan jauh lebih optimal dibanding simpan ke satu yang paling cuan. Jadi contoh misalnya saya ngomongnya reksadana aja ya, reksadana paling cuan misalkan gitu ya, secara cuan paling tinggi reksadana saham. Tapi karena memang dia volatile, ada kalanya dia juga minus, nggak bakal optimal kalau kita hanya punya investasi reksadana saham aja. Gimana jadinya kalau misalnya kita membutuhkan dana tersebut ternyata lagi minus. Tapi kalau misalkan sekarang kita ada balance antara pendapatan tetap, ada juga sahamnya seperti yang saya bilang di awal, itu ternyata pada saat lagi turun kita masih punya reksadana pendapatan tetap yang returnnya masih naik. Bahkan kalau dari sisi komposisi mungkin ya, kalau mau ekstrim, kalau nggak mau kalau takut sama volatility ya, kita udah ukur misalnya volatilitas dari reksadana saham mungkin sekitar 10% gitu ya. Nah carilah reksadana pendapatan tetap yang bisa menutup ya, mungkin size-nya digedein dulu ya. Kalau misalnya uangnya misalnya 100 juta ya, reksadana sahamnya mungkin 10 juta gitu ya, 10 juta diinvestasikan, dan kalau sampai minus 10% artinya kan hilang 1 juta. Tapi yang 90 juta itu memberikan return misalnya 1%. Artinya kan udah dapat 900.000 ataupun juga udah bisa menutup kembali gitu loh kerugiannya. Makanya komposisi seperti itu akan jauh lebih baik. Oke. Nah ini ada sebenarnya pertanyaan yang sering banget kita temuin karena memang banyak investor yang masih awam nih. Reksadana syariah kan sekarang memang makin diminatin. Apakah itu hanya diperuntukkan untuk investor yang Muslim atau sebenarnya bisa menjadi pilihan menarik untuk siapapun yang ingin berinvestasi secara etis dan stabil? Bisa untuk siapapun. Untuk siapapun. Jadi tidak hanya untuk Muslim aja ya, tapi siapapun boleh.
silakan. Justru ini adalah lebih ke prinsip ya, ke prinsip syariah. Bukan diwajibkan syariah aja, tapi prinsip syariah, di mana lebih banyak prinsip kehati-hatian dan yang lainnya. Oke. Jadi silakan, siapapun boleh. Oke, nih Sailendra kan punya banyak produk unggulan seperti SSMMF, SBOF, dan lain-lain. Nah, boleh dijelasin nih produk mana yang paling cocok untuk investor baru? Pengen start small, tapi juga pengen belajar secara cepet nih. Kayak gimana Pak? Yang cocok nih buat investor yang benar-benar awam, nggak ngerti saham, nggak ngerti market, nggak ngerti apa-apa, tapi dia pengen duitnya nggak tergerus inflasi gitu. Nah, itu bagus banget pertanyaan begini. Itu pertanyaan yang sebenarnya bijak juga ya. Kalau misalnya kita punya dana awal, mungkin kita bisa pecah ya. Kalau misalnya risk profile-nya kita ngomong konservatif gitu. 80% itu masukkan dulu mungkin ke ke money market ya. 20% ke fixed income. Mungkin seperti itu ya, 80-20. Atau nanti along the way 20%-nya ini dari fixed income terus bertambah. Yang money marketnya kan udah mulai, kok stabil ya, fixed income-nya juga kok stabil ya. Ibaratnya kalau berenang tuh kita di kolam yang agak nggak terlalu dalam dulu. Dan ternyata, ternyata pendapatan tetap ini biarpun kadang return-nya cuma 0,0 berapa gitu ya, nggak sampai minus, yang sedangkan money market terus stabil. Ternyata boleh juga nih yang pendapatan tetap, ya udah baru masuk ke pendapatan tetap secara bertahap. Nah, nanti along the way, pada saat udah pendapatan tetap lebih besar, barulah kita masuk ke balance fund atau ke reksadana saham secara bertahap. Oke, dan tapi harus ada pembanding sih cerita. Jadi selalu harus ada pembanding money market dan pendapatan tetap. Pada saat dia tahu bahwa pendapatan tetapnya ini ternyata aman dan ternyata saya udah mulai nyaman nih, silakan pindah switching. Oh ya, mungkin bisa saya tambahin dikit kalau untuk teman-teman yang pengen minat invest tapi mulai dari kecil dulu, sebenarnya nggak harus langsung jumlahnya besar ya. Itu bisa juga kayak ada beberapa produk tuh ada yang mulai dari minimal pembelian tuh 100.000, ada minimal pembelian tuh 10.000 malah. Jadi ya coba dulu aja. Kalau kita belum coba kan kadang kita nggak paham ya, sambil kita belajar kita coba, ternyata returnnya bagus, kita jadi kepo nih isinya apa sih, jadi kita liatin nih. Kadang-kadang malah saya suka iseng, saya sampai ngeliatin kalau returnnya lagi bagus, saya sampai iseng loh, saya liatin fun fact sheet-nya itu isinya apa sih. Ternyata ada saham-saham yang lagi trending nih sekarang, pantesan returnnya bagus, ada Archie gitu kan. Kadang-kadang jadi ikut beli sahamnya. Iya benar, makanya saya bilang seperti coach sih cerita kalau misalnya reksadana ini. Jadi bisa jadi pengingat, bisa jadi bisa jadi benchmark juga ya, bisa jadi sumber dari informasi. Jadi dengan adanya reksadana tuh kita jadi lebih ada teman lah ibaratnya. Iya, kadang-kadang jadi ya, buat kita intipin dia lagi beli apa nih, kok returnnya kok bagus, bener. Berarti saham ini misalnya ada pegang yang lagi rame, ada bank juga, ada Telkom, pastinya lah itu mungkin udah cari aman, pasti ada yang kayak gitu. Dan terakhirnya Pak, kalau disimpulkan dengan satu kalimat, apa sih kunci utama supaya uang kita benar-benar work harder for us, bukan kita yang kerja keras buat cari uang nih. Nah, apa sih satu kalimat aja yang bisa disimpulkan? Oke. Berinvestasilah memang secara bijak, jangan terbawa-bawa arus juga ya, dan sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Oke, jadi memang dan mungkin saya bisa tambahin ya dari sini berdasarkan pengalaman yang dari banyak orang yang ngobrol juga sama saya, yang tadi saya bilang dari temen kuliah saya, yang tadi ya tuh dia ibu rumah tangga, tapi kemudian something happen, akhirnya dia harus jadi single parent, dan berarti kan dia harus memikirkan dana biar dananya ini nggak habis dimakan inflasi. Nah, cuman masuk ke reksadana mungkin nggak ngerti juga kayak tadi, masuknya main masuk aja. Waktu itu mungkin saham lagi bagus, waktu ada zaman misalnya saham konstruksi lagi bagus, ada satu produk yang namanya konstruksi juga ada waktu itu. Nah mungkin bisa salah masuk. Jadi ya makanya pentingnya kita tuh tiap Sabtu kita edukasi juga kayak gini. Jadi kita belajar macam-macam gitu, belajar. Ya kemarin malam aku sempat bikin juga waran terstruktur, kan ini lagi tren juga. Nah kita belajar semuanya biar kita selalu upgrade, nggak ketinggalan. Jangan udah telat istilahnya
baru mau belajar. Nah itu kan kita text time lagi untuk building kita punya mental juga. Gimana sih ketemu investasi ternyata kok bukannya naik malah turun. Nah itu kita stres. Nah kita makanya belajar terus di sini. Dan kalau mau belajar lebih lengkap lagi ya Pak Victor, nanti kita ada event yang disupport juga oleh Sailendra. Gathering kita di akhir tahun tanggal 6 Desember di Hotel Grand Melia di Jimbaran Ballroom. Nanti ada foundernya Pak Sailendra, Pak Sios Parengkuan, orang yang sudah senior banget. Nanti kita akan kupas juga gimana sih tips suksesnya Pak Yos tuh memilih saham-saham yang kasih returnnya tinggi nih. Kita tanyain juga nanti zaman dulu tuh kayak gimana tradingnya sekarang dan kedepannya. Dan juga ada nah yang menarik juga ada Pak Rizky Jauhari ya, buat teman-teman yang suka banget invest di bond. Nah ini jagoannya ya nggak Pak? Bener nggak Pak Rizky? Oh sekali. Nah, kira-kira 2026 bond itu masih akan bersinar seperti sekarang atau udah saatnya kita masuk lebih agresif ke instrumen pasar modal lainnya. Dan pastinya juga ada Pak Victor juga. Nanti kamu ketemu langsung Pak Victor, mau diajak foto silahkan, nanti juga ada. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Oh ya, saya masuk ke sesi technical. Aduh, Frankly, kamu bisa share technicalnya nggak sih? Aku lupa download loh. Frankly. Bisa Cing, ngobrol lu share ya. Iya, makanya. Kamu tolong Oke, share muncul. technicalnya. Aku izin share technical sesi ya Pak sebelum kita closing. Silakan. Oke, thank you. Aku bacain aja, Frank. Oke, ini untuk technical kita minggu depan ya. Next, Frank. Disclaimer. Nah, IHSG kira-kira kemarin kan memang sempet kayak sepi-sepi koreksi. Nah, kalau bullish skenario, IHSG itu rebound dari FR 50% di 8102 dan akan tes last high di 8355. Jika break level tersebut, maka potensi banget nih IHSG untuk rally lanjut ke 8770. Saat ini IHSG udah berada di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen dan Komo. Oke, next. Nah, tapi kalau bearish, kalau misal ternyata nggak berjalan sebagus tadi, kira-kira IHSG akan kemana? Nah, IHSG itu rebound dalam berapa hari, tapi bertahan atau tertahan di FR 61,8 di 8205 nih, dia nggak ngebreak. Nah, maka potensi banget IHSG itu koreksi menuju support di 8040, lalu 7959 dan 7854. Indikator RSI-nya udah membentuk bearish divergent. Oke, next. Nah, untuk untuk rotasi sektornya, ini yang weekly ya. Yang weekly itu biasanya yang aku suka pantau kan dari improvingnya ternyata ini nggak ada. Semua itu ada banyak di leading. Yang leading tuh ada IDX non cyclical, IDX cyclical, IDX prop, IDX industri, IDX energi dan IDX health. Kemudian ada IDX trans dan IDX basic. Tapi IDX tech-nya itu agak kehilangan momentum, dia agak turun ke weakening, dan infra juga ke weakening, dan ada satu yang lagging yaitu IDX finance. Next. Nah, tapi kalau daily ini kan lebih detail atau lebih short term ya. Kalau yang untuk daily-nya itu ada IDX infra ya. Sorry, itu sahamnya Sona. Aduh, aku nggak pernah beli itu saham Sona. Yang ada di finance, di IDX finance, yang ada di leading saat ini ada Star, ada BNLI, ada Padi, ada AHAP, ada BGTG, ada BBYB, BBKP, PNBS. Dan yang weekendnya ada BBHI, BTPS, BCAP. Bentar ya. Oke, terus yang ada di lagging ada Amor, SMMA. Ini kayak bank-bank gede nih semuanya ada di lagging. Next. Nah, yang untuk IDX prop ya, yang weekly itu apa sih nih? Ini Niro. Aduh, aku aja nggak pernah beli Niro. HDMI yang ada di leading tuh, waduh, Dada ini masih ada di sini, giling. Dada uang nih kehilangan momentumnya, turun, rise, true. Ini banyak saham aneh-aneh ya. Kayaknya nih analisnya mesti
bilangin deh, kayaknya hanya saham-saham yang LQ45 atau IDX 80 deh. Ini terlalu banyak saham yang nggak jelas nih masuk ke sini, jadi agak susah juga dilihatnya. Next deh. Nah, kalau secara saham yang kemarin secara teknikal menarik untuk kita pantau minggu depan. Rekamannya ada di YouTube Cuan Lovers. Karena yang IEM masih hack, belum bisa kita balikin. Untuk BBRI itu rebound dan break resisten 3930. Jika break level tersebut, maka potensi banget untuk BBRI itu rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder pattern di 4470. Indikator super trend sudah mengkonfirmasi BBRI itu sinyal beli. Rekomendasi technical buy bisa dilakukan di area 41 hingga 3860, target 142, target 244, dan stop lossnya 3820. MACD juga udah positif. Next. Kemudian ini ada Dewa tuh rebound dari FR 61,8 di 284 dan akan tes selesai di 340. Break resisten 340 akan membuka potensi rally menuju target double bottom di 402. Minervini trend score untuk Dewa adalah 7 dari 8. Rekomendasi technical buy bayarnya di 344 hingga 324, target 1350, target 2368, dan stop lossnya 320. MACD tapi masih negatif tuh, dikit lagi golden cross. Untuk BWPT itu rebound dari support FR 78,6 di 138 dan akan tes resisten kuat di 172. Dan kalau break 172 ini akan membuka potensi BWPT untuk rally menuju target inverted head and shoulder di 234. Minervini trendnya juga 7/8 ya. Rekomendasi technical buy bayarnya di 157 hingga 148, target 1160, target 2167, stop lossnya 146. Next. Kemudian ada MBMA rebound dari support FR 50% di 550 dan akan tes last high di 705. Kalau break resisten 705 akan membuka potensi rally menuju target rounding bottom di 950. Saat ini MBMA udah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumo. Rekomendasi teknikal adalah buy bayarnya di 650 hingga 615, target 1 di 665, target 2700, dan stop lossnya 605. MACD-nya juga udah positif ya, sini udah golden cross. Next. Kemudian ini ada Mina ini koreksi dan bertahan di support kuat di 168. Jika Mina bertahan di level tersebut dan break resistance 208 akan membuka potensi Mina untuk rally menuju target double bottom di 258. Indikator MACD sudah berpotensi membentuk golden cross. Jadi dia belum, tapi potensi bikin golden cross. Rekomendasi technical Mina bayarnya di 183 hingga 173, target 1187, target 2196, dan stop lossnya 171. Walaupun MACD tadi ya belum golden cross ya, tapi berpotensi. Next kayak udah habis deh. Oh, masih ada satu, Toba. Ya, Toba mungkin kemarin kan banyak nih yang beli di atas tapi kemudian terkoreksi. Nah, kira-kira kita lihat ya teknikalnya kayak gimana. Nah, Toba ini terkoreksi tapi bertahan di sekitar FR 61,8 di 765. Dan Gen Fund itu ada di area 4/1 di 800. Jika bertahan di level tersebut, maka potensi rebound untuk Toba menuju FR 23,6 di 965 dan FR 38,2 di 1080. Saat ini Toba ini udah di bawah lower Bollinger Band dan RSI-nya udah oversold. Nah, biasanya sih pengalaman aku yang dulu kalau Toba habis digebukin dalam biasanya sih rebound biasanya. Nah, kita lihat aja apakah ini akan rebound. Secara teknikal rekomendasi untuk Toba adalah bayarnya di 830 hingga 785, target 1845 dan target 2885, stop lossnya 775. MACD dia tapi masih negatif. Next abis. Oke. Thank you. Oke, mungkin kita udah sampai di akhir acara kita nih hari ini. Pak Victor, mungkin ada closing statement untuk teman-teman semua. Jadi mungkin saya juga menyimak juga tadi ya. Teruslah belajar ya, teruslah mendapatkan informasi-informasi, ikuti semua yang memang tadi Cirita juga sampaikan ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak mendengar, pastinya Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan lebih banyak informasi yang membuat lebih yakin lagi, lebih mantap lagi untuk berinvestasi.
Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita bakal ada acara berikutnya ya, di sebelah Rode Cerita, dan itu adalah acara yang sangat bagus sekali ya. Jadi don't miss it. Oke, nah tiket udah kalian bisa beli di Blibli, harganya 3,5 juta, tapi langsung dapat cashback 100.000. Shalendra punya reksadana dan 100.000 dari Ultra Voucher yang nanti juga bisa dikombinasi nih. Nanti kalau kalian top up di Shalendra kan dapat lagi tuh. Nanti kalian bisa belanja di Ultra Voucher, bisa belanja di Alfamart, bisa belanja di H&M. Barang H&M udah diskon 60 aja aku bayar pakai Ultra Voucher, nggak mau rugi nih karena lumayan diskonnya. Oke, mungkin gitu dulu, sampai ketemu di acara kita yang tanggal 6 Desember karena ini bener-bener bagus dan susah banget kalian mengumpulkan orang-orang segitu hebat-hebatnya. Bayangin bertaburan CFA, ada CFA-nya yang aduh udah pokoknya nih bagus banget deh. Jadi 2026 kita harus bekalin diri kita sebaik-baiknya. Makanya Cuan Lovers dan IIE itu berusaha mengumpulkan orang-orang top dari market. Jadi biar kita ke depan juga 2026, kira-kira udah tahu nih mau kemana makronya. Mau masuk di bond, mau masuk obligasi, mau masuk ke komoditi, kita ada jagoannya. Dan aku udah dapat bocoran kira-kira komoditi apa yang bakal bersinar tahun depan. Tapi kalian yang mau tahu bocorannya harus beli tiketnya dulu. Dan dari Algoriset juga udah tahu tren dan hype-nya kayak kira-kira mau kemana. Dan juga pasti peran Danantara. Ya kalian mau tahu waste to energy-nya tuh, kemudian duitnya Danantara nanti invest kemana. Tanya nanti di sana sama Pak Putra Satria. Dan pastinya mungkin gitu dulu, Pak Victor dan tim dari Shalendra, Mbak Putri. Makasih banyak waktunya. Dan makasih untuk teman-teman yang udah hadir. Sukses terus dan happy cuan terus ya Pak ya. Oke, thank you. Happy weekend juga ya Pak. Thank you. Bye semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, bye.